Bete banget guys. Di masa pandemi kayak gini, mau jalan-jalan tapi takut. Kenapa lo, Mer? Bete banget nih, Rih. Butuh refreshing gue. Tapi mau jalan-jalan takut nih, gara-gara pandemik. Lu gak usah khawatir. Yang penting, kita tetap patuhi protokol kesehatan. Dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Emang tetap boleh kalau kayak gitu ya? Ya boleh dong. Tapi kemana? Gimana kalau kita ke pantai? Pantai. Bagus sih. Tapi kalau panas kayak gini, nanti kulit gue hitam. Ke air terjun? Bagus tuh. Ya, gue mau diam banget, pasti capek. Gue itu butuhnya tempat yang bikin tenang dan gak bikin capek, Ri. Kira-kira di mana ya adanya di Lampung Selatan ini? Mer, Lampung Selatan itu amazing. Banyak pesona tersembunyi di Lampung Selatan. Ah, masa? Gak percaya? Lu ikut gua aja ya. Kemana? Udah ikut aja. Guys, mau tahu kemana? Ikutin aja ya. Check it out. Jadi kali ini kita akan pergi ke makam Raden Intan II di Desa Gedongata, Kecamatan Petengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Nah, jadi ini tempatnya, makam pahlawan Raden Intan II. Jadi di sini kita bisa rekreasi dan belajar tentang sejarah pahlawan yang ada di Lampung. Raden Intan II ya? Yes, Raden Intan II. Raden Intan II gelar Kusumaratu merupakan keturunan Syarif Hidayatullah yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati dari perkawinannya dengan Putri Sinar Alam, seorang putri dari Minak Aja, Jalan Ratu dari Keratuan Pugu. Raden Intan II adalah putra tunggal Raden Imba II gelar Kusumaratu yang lahir pada tahun 1834 dan wafat pada tahun 1856. Untuk kalian yang pertama kali datang ke sini, jangan khawatir. Kalian bisa bertanya di ruang informasi untuk info yang lebih lengkap. Di sini kalian bisa tahu barang-barang penemuan kuno yang ditemukan di area sekitar makam. Dan di sini juga ada informasi silsilah dari keturunan Raden Intan II sampai saat ini. Di pintu masuk makam Raden Intan II, kita disuguhkan relief yang menceritakan sejarah perjuangan Raden Intan II dari lahir hingga wafat. Dari sini kita bisa tahu Raden Intan belajar mengaji, belajar bela diri, hingga bagaimana perjuangan Raden Intan II melawan Belanda. Sampai pada akhirnya beliau gugur karena pengkhianatan. Ziarah kubur adalah untuk mengingatkan peziarah bahwa kehidupan di dunia ini tidak kekal dan mengingatkan kepada hari akhir. Ziarah ke makam pahlawan Raden Intan II merupakan sarana untuk mengenang jasa-jasa beliau serta juga mendoakannya. Setelah berkeliling, akhirnya kita sampai nih di gundukan tanah berdena segi empat yang disebut dengan Benteng Tanah Cempaka. Jadi benteng ini dipergunakan untuk pertahanan dari serangan Belanda. Dan ada yang gak kalah pentingnya nih, di makam Raden Intan II ini juga ternyata banyak spot foto yang bagus-bagus loh. Salah satunya di bawah patung Raden Intan ini. Jadi kalau kita foto di sini, jadi kelihatan kece gitu deh. Nah, di samping patung Raden Intan ada juga ruang aula yang digunakan untuk tempat pertemuan ataupun tempat peristirahatan para penziarah. Wah, thank you banget ya Ril udah ngajakin gue ke sini. Cuacanya adem banget, sejuk banget, dan gue jadi ngerasa lebih tenang gitu ya, lebih semangat lagi untuk menjalankan kehidupan sehari-hari kita. Karena setelah kesini setelah berwisata religi di makam Raden Intan II ini, gue jadi bisa tahu nih Ri, bahwasannya Raden Intan II itu adalah pahlawan nasional Lampung yang udah berjuang memenangkan daerah Lampung kita. Iya, benar banget. Dan ini salah satu pesona Lampung Selatan yang bersembunyi. Lampung Selatan, amazing!